kan di pertemuan keempat ya, ada terkait menentukan sasaran. Jadi kan sasaran itu banyak ya, misalnya dari segi biaya, misalnya targetnya biayanya berapa persen gitu ya, akurasi ataupun tepatnya gitu ya. Karena kan biasa kalau kita di RAB atau BOQ itu kan masih estimasi rencana. Nah, tapi nanti kalau kita pengen tahu akurasinya seberapa persen, berarti kan kita harus tahu dulu apa proyeknya harus sudah selesai dan juga biasa ada laporan akhir gitu ya, apakah ada penambahan biaya atau bahkan ada sisa biaya gitu ya dari misalnya yang sudah direncanakan. Termasuk juga dengan mutu ya, mutu material. Kadang kan apa ada pengujian baik itu dari beton ataupun besinya. Nah, itu juga kan perlu di apa tentukan gitu ya sasarannya tepat mutu atau tidak gitu ya. Misalnya tadi sesuai dengan spesifikasi teknis ataukah ada perbedaan. Nah, nanti gimana cara kita identifikasi sumber risikonya. Jadi yang menjadi penyebab apa sasaran tersebut eh, bisa tidak tercapai atau menyebabkan tadi akibat sasaran tersebut tidak tercapai risikonya apa aja gitu ya. Misalnya dalam hal pembiayaan berarti kan misalnya kenaikan harga material. Nah, itu juga bisa berarti dari segi lingkungan atau material gitu ya atau dari segi dana. Misalnya dananya apa tidak apa over budget juga bisa gitu ya kalau misalnya ternyata mutu yang ditentukan harganya lebih mahal dari rencana, berarti kan ada kenaikan dari segi dana. Terus materialnya juga bisa saja mengalami kenaikan karena mungkin tahun sebelumnya yang sudah diestimasi gitu ya, sedangkan tahun ini bisa ada kenaikan berapa persen dan sebagainya. Oke, termasuk juga dari segi manusia ya, kan kadang dari manusia juga mungkin SDM-nya selama proyek ada yang mungkin eh, apa berkurang gitu ya atau mungkin misalnya kompetensinya tidak memenuhi ataupun metode cara yang digunakan juga nggak sesuai gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi sumber-sumber risiko untuk bisa menyebabkan sasaran tersebut tidak tercapai gitu ya atau tidak sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Nah, sebenarnya kan ada dua ya di sini kalau untuk diagram fishbone atau sebab akibat ini. Oke, kalau di sini tadi yang untuk menentukan sasaran, nah kalau di sini untuk yang menentukan risikonya apa gitu ya. Kalau tadi sasaran yang dicapai kan dari segi eh, biaya, mutu, waktu misalnya. Kalau dari risiko berarti risikonya apa aja gitu ya. Misalnya dalam item pekerjaan, eh, persiapan gitu ya. Di persiapan misalnya risikonya kondisi lahannya misalnya proses pembersihannya agak sulit sehingga bisa jadi waktunya terhambat gitu ya. Harusnya misalnya start tanggal berapa ternyata mundur karena mungkin lahannya kondisinya kurang bersih gitu ya atau kurang sesuai dengan yang direncanakan. Atau juga bisa misalnya di item pekerjaan struktur eh, dari segi lingkungan gitu ya ada penyebabnya karena misalnya musim hujan nggak bisa melakukan pengecoran. Nah, itu juga bisa ya menjadi penyebab atau faktor terjadinya risiko. Kalau tadi kan lebih ke sasaran gitu ya, sasarannya apa, sumber risikonya apa. Nah, jadi dari risiko-risiko yang ada di sini kita bisa uraikan lagi gitu ya. Tadi misalnya risikonya dari segi apa sasarannya tadi tepat waktu, tapi di sini misalnya risikonya waktunya tidak memenuhi. Nah, di sini diuraikan sumber penyebabnya karena apa. Jadi memang nanti lebih ke ini sih ya, uraian dari sumber penyebab kalau untuk risiko, kalau untuk sasaran lebih ke sumber risikonya apa tadi. Nanti sumber risiko juga bisa diuraikan lagi gitu ya, penyebabnya karena apa. Oke, itu untuk yang terkait identifikasi.
Nah, jadi nanti untuk, identifikasi ini kan banyak ya, pendekatan sistemnya, baik itu dari keputusan operasi, investasi, ataupun pembiayaan. Oke. Nah, jadi kalau ini secara operasi berarti kan ini terkait penetapan harga, terus juga tindakan pesaing sama pasar potensial. Jadi di sini nanti kita tentukan manajemen pendapatannya itu kan berpengaruh gitu ya kepada harga dan juga volume pekerjaan. Nah, mungkin juga nanti ada kondisi penawaran, pasar tenaga kerja, serta eee, persyaratan biaya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi, artinya di sini kan, kalau mungkin yang pernah dengar ada istilahnya ekonomi teknik atau investasi proyek ya. Jadi, dari segi biaya harusnya kan memang sebelum manajemen risiko juga kita belajar juga khusus yang manajemen biaya gitu ya, terkait RAB, BOQ gitu ya. Nah, nanti juga ada terkait, biaya di sini kan, seperti margin, batas bawah, batas atas, nanti ada juga, jenis-jenis, apa, kontrak gitu ya, misalnya ada yang lump sum atau unit price. Nah, itu juga kan beda-beda gitu ya, kalau unit price berarti kan per item pekerjaan biasanya untuk, biayanya, tapi kalau ada yang, eee, lump sum berarti kan keseluruhan. Berarti kalau memang nanti di apa, di suatu proyek ada penambahan biaya berarti kan harus dibuatkan adendum gitu ya atau, pekerjaan tambah kurang. Nanti ada proses namanya CCO atau contract change order juga. Nah, itu juga nanti ya, kepada sistem pembiayaan. Nah, termasuk di sini juga ya, tadi keputusan operasi, ada manajemen biaya dari HPP-nya atau harga, pokok produk gitu ya, nanti terbagi lagi ada fixed cost sama variable cost. Jadi ada yang harga pasti gitu ya, sama yang harganya bervariasi. Nanti masuk ke margin EBIT gitu ya, mungkin yang terkait keuangan, di sini ada nanti untuk yang, ada pajak dan sebagainya. Jadi nanti dimasukkan ke margin untuk laba operasi, di mana nanti kan, eee, dari pajak atau penjualan. Kayak gitu untuk yang keputusan operasi. Jadi kan ini secara operasional gitu ya, operasional dalam pelaksanaan proyek. Nah, termasuk nanti investasi. Karena kan kalau di proyek itu biasanya banyak, ada investor gitu ya, di mana nanti ada namanya kayak, pinjaman ke bank gitu ya untuk modal, terus juga ada, apa, manajemen hutang, manajemen piutang, ketersediaan, termasuk nanti penganggaran modal sama manajemen proyeknya. Nanti kan di sini diperlukan gitu ya secara keputusan investasinya. Termasuk nanti perputaran modal kerja, dan juga perputaran aktiva tetap. Di mana nanti ini jadi perputaran modal untuk, suatu projek, tadi ya, jadi harus ada pengembalian atas investasi, baik itu laba operasi atau aktiva bersihnya. Di mana nanti juga untuk keputusan, pembiayaan gitu ya. Jadi kan biasanya kalau di proyek-proyek tertentu ada investor, nah itu kan harus ada kebijakan gitu ya, hutang jangka panjangnya seperti, masa retensi atau pembayaran. Karena nanti kan ada kayak insurance gitu ya, kalau misalnya proyek udah selesai, kalau ada kerusakan dalam jangka waktu tertentu, nah itu kan nanti dibebankan kepada siapa gitu ya, biaya maintenance-nya atau biaya insuransinya, apakah ditanggung oleh pengguna jasa atau, penyedia jasa. Jadi nanti ini masuk ke manajemen biaya juga gitu ya, cuma kan karena kita memang lebih ke risikonya. Cuma nanti memang harusnya sedikit-sedikit kita pahami juga dulu ya terkait dengan, manajemen biaya dalam suatu proyek konstruksi. Oke. Oke, kalau ini tadi ya, karena kita bicara manajemen pasti nanti ada namanya input, tool and teknik dan juga output. Jadi untuk pendekatan proses itu kan kita perlu ada input gitu ya. Inputnya itu misalnya dari, bahan baku, data, informasi, ataupun validasi. Nah, lalu kita proses gitu ya. Dalam proses itu dengan adanya prosedur, spesifikasi, training atau kualifikasi, standar sasaran, termasuk itu kan, secara dikontrol gitu ya, prosedur, training, dan sebagainya.
Nah, dalam prosesnya juga kita perlu sumber daya gitu ya. Sumber daya itu kan ada peralatan, atau material gitu ya, eee, alat material termasuk nanti SDM dari orangnya gitu seperti apa, terus dananya, sama metode atau cara dan teknologinya seperti apa. Nah, itu kan diperlukan gitu ya dalam suatu proses, di mana nanti hasil atau output-nya itu apa. Nah, hasilnya kan berarti, sasaran tadi, tujuan tadi, harapan tadi, evaluasi, pencapaian dan improvisasinya seperti apa gitu ya, sesuai atau tidak gitu ya, sesuai dengan sasaran yang ingin ditentukan, sesuai dengan, KPI. Kalau di perusahaan kan ada ya penilaian KPI untuk karyawan, biasanya nanti dihitung kinerjanya berapa persen gitu ya, terpenuhi KPI-nya dalam misalnya 1 bulan ataupun berapa minggu dan sebagainya. Oke. Nah, nanti juga ini, kita harus paham dulu gitu ya, yang terkait tadi manajemen biaya. Jadi kan kalau dalam, biaya itu kan ada namanya penyusunan RAP dan RAB, di mana nanti kan, itu juga perlu ya, ada namanya, survei dari metode konstruksinya juga seperti apa, nanti dianalisa. Nah, nanti dari AHSP itu kita juga buat, RAB-nya atau cash flow-nya. Termasuk kalau untuk, pembiayaan, apa, kita juga harus cek ya time schedule fisiknya. Jadi kan biasanya kalau di project itu kita suka lihat ada kurva S ya. Di situ kan dalam kurva S 1 hari itu ada progres pekerjaan persentasenya berapa gitu ya. Misalnya harusnya tercapai berapa persen, saya harusnya 2%, tapi ternyata pas dicek hanya 1, berapa persen, berarti kan ada yang, 0, berapa persen tidak terpenuhi gitu ya. Jadi kan biasanya nanti itu juga jadi bahan pertimbangan. Kalau nanti semakin banyak, persentasenya tidak terpenuhi, otomatis bisa aja nanti kalau sudah lebih dari 5%, nah itu akan terjadi namanya deviasi, deviasi negatif gitu ya. Nah, deviasi negatif kan berarti ada, keterlambatan gitu ya dalam suatu proyek. Nah, nanti dari situ berarti kita harus, eee, breakdown semua gitu ya, hentikan dulu semua pekerjaan, disusun ulang lagi schedule-nya, baru nanti bisa lanjut lagi untuk projek atau pekerjaannya. Biasanya nanti di suatu projek ya, ini lebih ke tadi ya, biaya sama time schedule juga. Oke, jadi ini yang dibagi-bagi lagi gitu ya, ini dalam proses perencanaan proyeknya yang perlu dilakukan, mulai dari, apa, pemahaman dokumen, survei, metode konstruksi, analisa, asumsi, dan sebagainya. Nah, ini juga nanti masuk ke proses penawaran. Kalau sudah berupa RAP atau RAB berarti kan sudah di penawaran gitu ya dari, penyedia penyedia jasa gitu ya, jasa konstruksi. Nah, baru nanti, di sini ke proses pelaksanaannya. Oke, mungkin ini sedikit dulu ya saya bahas reviewnya. Oke, oke. Nah, ini contoh dalam hal, suatu pekerjaan ya, kita mengidentifikasi risiko tadi. Nah, biasa kan ini ada contoh, project bendung ya, bendung di lokasi di Irian Jaya, di mana nanti kan kalau bendung itu ada proses penggalian ya. Nah, di sini kan gali itu nggak mungkin manual gitu ya kalau untuk pekerjaan bendung. Misalnya ini menggunakan alat berat, ekskavator sama bulldozer. Nah, berarti kan dari sini kita identifikasi gitu ya, misalnya setiap, apa, alat itu, punya kapasitas berapa gitu ya, produksi dalam, per jam atau per harinya. Nah, berarti kan kita untuk hitung progres itu, hitung juga gitu ya, kapasitas dari, apa, alat material yang digunakan. Kalau memang satu alat tidak memenuhi, berarti kan kita perlu ada 2 unit atau lebih gitu ya, untuk memenuhi tadi kapasitas, sasaran yang ingin dicapai. Berarti kalau tadi sasarannya kita bisa selesai sehari itu berapa ratus meter kubik gitu ya, berarti kan dalam sehari kita perlu kapasitas, penggalian seberapa banyak, eee, dibandingkan dengan kapasitas alat.
baru nanti kita bagi lagi ke berapa unit kebutuhannya. Nah, ini kan ya contohnya. Jadi dari kapasitas alat kita bisa tentukan kapasitas produksi dan juga jumlah unitnya. Oke, jadi di sini kita udah bisa mulai identifikasi gitu ya, peristiwa yang mungkin terjadi pada tahap ini apa gitu ya. Nah, dari kapasitas dan jumlah dua unit ini. Kan bisa aja nanti ada peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar rencana gitu kan. Oke, ini juga sama ya. Eh, Tadi untuk ekskavator, dump truck, dan sebagainya. Karena kan misalnya di sini kalau proyek galian, kalau misalnya cut and fill itu kan sisa tanahnya itu kadang ada lebih gitu ya. Atau bekas galian tanah ini harus dibuang. Nah, di sini kan eh, kalau galian tanahnya di kasus ini harus dibuang dengan jarak lebih dari 10 kilometer di tempat pembuangan dengan menggunakan tadi ya bulldozer. Nah, otomatis kan harus ada alat angkut gitu ya. Berarti dari yang tadi kita cuma butuh satu ekskavator sama apa sama dua bulldozer, tiba-tiba kita harus juga butuh namanya dump truck gitu ya untuk pengangkutan dari titik Kali doang. bentar. Kali doang. Ada yang ditanyakan? Hah? Oke, kalau enggak ini saya mute dulu ya. Hmm. Oke, kalau yang ada yang mau ditanyakan nanti tinggal di raise hand dulu aja ya, supaya nanti eh ini. Oke, oke, saya lanjut dulu ya untuk materinya. Oke, jadi tadi untuk tadi ya risiko-risiko yang mungkin terjadi selama proses pengerjaan. Jadi misalnya di awal kita nggak estimasi untuk penyewaan alat berat seperti dump truck, tapi ternyata mungkin karena ada tadi ya kondisi di mana tanah sisa galian harus dibuang dengan lokasi yang cukup jauh, berarti kan ada risiko kita harus menambah alat berat gitu ya, seperti dump truck untuk mobilisasi, otomatis ada penambahan biaya. Nah, tapi juga berarti kapasitas produksinya seberapa banyak gitu ya untuk penggunaannya. Nah, itu kan tadi ya peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada tahap ini. Jadi artinya memang kita harus paham dulu metode kerjanya, survei kondisi lingkungan supaya tadi tahu gitu ya tindakannya seperti apa. Jadi kalau istilahnya di perencanaan itu kita banyak planning gitu ya, ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Nah, termasuk tadi ya analisa teknik untuk penggunaan alat dan juga untuk dia koefisien kebutuhan sama analisa harga satuan pekerjaan. Jadi biasanya kan kalau kita hitung apa kapasitas koefisien itu kan ada didapat dari AHSP ya. Mungkin yang biasanya buat RAB itu kan kita pakai standar acuan koefisien dari AHSP. AHSP kan biasanya berbeda-beda ya tiap daerah dan itu biasanya harus kita minta langsung ke Dinas Tata Ruang ya atau Ditjen Cipta Karya untuk yang AHSP yang terbaru. Dan nanti kan di situ buat acuan kita gitu ya dalam menentukan koefisien produksinya. Nah, jadi tadi ya dengan kapasitas produksi, dengan apa kapasitas alat, apa untuk jumlah unit. Nah, di situ kan kita harus mulai identifikasi gitu ya. Apa aja peristiwa yang mungkin terjadi pada tahap ini. Nah, tadi kan contoh-contoh yang hal-hal tidak terduga gitu ya, yang bisa mempengaruhi dari sasaran atau target yang ingin dicapai. Oke. Nah, tadi kalau secara eh, ini ya untuk AHSP. Nah, di sini untuk estimasi waktu atau durasi. Jadi kalau kita bicara estimasi waktu, nah ini kan berkaitan dengan time schedule ya. Time schedule di mana nanti kita harus
hitung juga gitu ya, durasi pekerjaan. Di sini kan ada di estimasi durasi itu misalnya durasi penyewaan alat gitu ya. Nah, berarti kan misalnya kalau cuma 100.000 per 2 kali 60 berarti kan misalnya per 2 jam. Atau untuk 2 unit dalam 1 jam itu kita kurang lebih harus mengeluarkan 200.000. Nah, termasuk juga ini kan kita harus estimasi gitu ya. Kalau misalnya ini waktunya sesuai ya berarti kita bisa bayarkan sesuai data awal. Tapi kalau misalnya nanti terjadi ada keterlambatan gitu ya, misalnya harusnya tanah dimuat ke dump truck itu ada bisa selesai dengan cepat, tapi mungkin karena eh, mungkin terhambat cuaca atau SDM atau alat untuk bulldozer dan sebagainya juga kan itu bisa berpengaruh gitu ya pada keterlambatan eh, dalam pengangkutan gitu ya. Kalau makin lama tanahnya dimuat, berarti kan waktu sewanya juga otomatis bisa makin panjang dan bertambah. Nah, itu juga harus kita lakukan eh, identifikasi risiko. Jadi, peristiwa yang mungkin terjadi. Nanti ini juga dimasuk dalam penyusunan schedule-nya. Oke, oke. Dan contohnya juga bisa dengan ini ya, apa estimasi waktu atau durasi. Nah, termasuk juga tadi ya penggunaan alatnya. Nah, di sini kan ada durasi eh, pekerjaan gitu ya atau durasi biayanya. Berarti kan ini kalau 60 itu kan untuk 2 unit ya. Jadi ada beberapa estimasi yang mungkin kita bisa gunakan tadi asumsinya gitu ya, seperti simulasinya kayak apakah galian tanahnya mau dibuang ke samping atau mau dibuang keluar dengan jarak kurang lebih 10 kilometer. Nah, berarti mana yang kira-kiranya lebih rasional, lebih efisien gitu ya untuk proses tadi pembuangan galian tanah. Ya, termasuk tadi kan durasinya seberapa banyak gitu ya. Kalau ini kan cukup 2 kali apa? 2 jam gitu ya. 2 unit per jamnya. Di sini juga sama 2 unit per jam. Tapi kalau ini lebih mahal gitu ya. Harus jarak 10 kilo 2 kali lipat biayanya. Sedangkan kalau dibuang ke samping hanya butuh setengahnya gitu ya dari total yang dibuang ke luar. Nah, makanya nanti kalau bicara schedule atau kinerja waktu, berarti kan kita berkaitan dengan eh, kurva S ya. Di sini kan ada contoh schedule untuk yang menggunakan Microsoft Project. Nah, berarti kan di sini ada item-item pekerjaan, begitu ya. Di sini contohnya pekerjaan pondasi itu di breakdown ada pekerjaan tanah, beton. Nah, pekerjaan tanah nanti di breakdown lagi. Ada yang untuk galian, urukan. Nah, untuk urukan juga nanti ada namanya pemadatan gitu ya. Setelah eh, timbunan, nanti ada pemadatan juga. Nah, itu kan harus kita tentukan durasi pekerjaannya. Kalau ini kan memang untuk tadi yang pekerjaan bendung ya, karena memang kan kapasitasnya cukup besar. Jadi untuk pekerjaan pondasi aja dengan durasi tadi 86 hari, di mana pekerjaan tanahnya 69 hari, pekerjaan galian sampai pemadatan. Lah, ini kan berarti kalau di sini dari bulan jangka waktunya dari bulan September, Oktober, November, Desember ya. Nah, ini kan berarti kalau pekerjaan pondasi ini targetnya diselesai di bulan Desember. Nah, tapi dalam hal ini kan nggak semuanya kita apa hanya untuk pondasi aja gitu ya, tapi ada pekerjaan tanah, di mana pekerjaan tanah ini kan simultan gitu ya, harus tetap dilakukan sepanjang pekerjaan pondasi. Kecuali galian, biasanya galian kan hanya dilakukan di awal proyek, khususnya untuk yang di sini juga masuk jalur kritis karena nanti ya kalau untuk pekerjaan galian itu kita harus selesai di awal supaya nanti kita bisa lanjut untuk yang pekerjaan berikutnya. Di sini ada pekerjaan lantai kerja. Jadi kalau sudah galian selesai, baru nanti ke lantai kerja dan di sini yang eh, bisa juga sambil buat fabrikasi. Tapi kalau fabrikasi dan apa untuk bekisting dan pembersihan ini kan dia nggak masuk jalur kritis ya, artinya bisa sambil dikerjakan sambil melakukan pekerjaan galian.
Tapi kalau misalnya lantai kerja ini harus menunggu pekerjaan galian yang selesai, baru bisa lanjut ke pekerjaan lantai kerja. Begitu juga dengan proses installment gitu ya. Kita pasang pembesian atau bekistingnya ya harus selesai dulu juga tadi galian sama lantai kerjanya. Kalau misalnya dari satu kegiatan misalnya pekerjaan galiannya tepat waktu tapi pekerjaan lantai kerjanya misalnya terhambat gitu ya. Berarti kan ada risiko yang mungkin terjadi gitu ya pada jalur kritis. Dimana kalau jalur kritis itu jadinya efek domino gitu ya. Satu pekerjaan terlambat akan berpengaruh ke durasi pekerjaan yang lain. Otomatis kan yang lain juga akan berdampak gitu ya. Kalau lantai kerjanya belum selesai, ya kita nggak bisa juga lanjut pekerjaan installment untuk backlisting sama pembesiannya. Nah, termasuk juga nanti untuk pengecoran. Pengecoran juga sama, nggak bisa dilanjut kalau pekerjaan backlisting dan pembesiannya belum selesai gitu ya. Nah, itu kan jadi ada yang di jalur-jalur kritis yang ditandai warna merah ini. Oke. Jadi nanti mungkin kalau yang udah mulai belajar ya, yang di project sambil magang ada kurva S dan sebagainya, mungkin ada ya namanya CPM atau Critical Path Method atau jalur kritisnya. Oke, kalau ini tadi untuk yang terkait waktu ya, waktu itu kan berarti lebih ke scheduling, ini untuk yang terhadap eh, biaya gitu ya. Nah, di biaya juga sama. Di sini kan kita harus tentukan gitu ya. Dalam satu project item pekerjaan itu kan kita hitung gitu ya kumulatifnya. Misalnya kalau untuk pekerjaan panjang itu kan ada pembetonan, eh, biji strand sama yang besi beton. Nah, kita hitung bobot kumulatifnya. Di sini paling besar bobotnya itu dalam pekerjaan pemancangan itu kan pekerjaan betonnya gitu ya. Hampir 50% itu adalah bobot untuk pekerjaan beton dengan biaya terbanyak gitu ya. Dari total 332 juta, beton sendiri sudah menghabiskan biaya 164 juta. Nah, berarti kan dari sini eh, apa kalau misalnya di sini kita cek dulu ada kenaikan satu biaya, berarti persentasenya bisa berubah juga gitu ya. Tapi kalau memang yang untuk bobotnya kecil, berarti kan dia nggak banyak juga pengaruhnya. Nah, ini nanti bisa dilihat dari yang eh, apa risiko biaya terhadap risiko terhadap biaya proyek. Nah, itu juga bisa ya diidentifikasi apa sih yang memungkinkan tadi sasaran biayanya tepat gitu ya, tepat biaya. Ternyata tiba-tiba ada volumenya beda dengan yang di lokasi, perhitungan volumenya nggak sesuai, ada penambahan volume biaya. Nah, itu kan otomatis ada biaya yang bertambah. Nah, maka nanti itu perlu dicek lagi. Kalau misalnya ada penambahan biaya, biasa ada toleransi biasanya dari pihak penyedia jasa maksimal berapa persen ditanggung oleh penyedia jasa. Tapi kalau memang lebih ya berarti bisa aja apakah dibuatkan adendum atau bisa juga dengan CCO gitu ya, contract change order-nya. Oke, nah termasuk ya tadi ya untuk hitungan biaya juga kalau tadi lebih ke material, kalau di sini lebih upah pekerja gitu ya. Upah pekerja juga kan sama tadi. Kita tentukan dulu kapasitas dalam 1 meter kubik pekerjaan itu butuh berapa orang gitu kan. Nah, misalnya kita perlu tukang batu di sini kan 0,5. Berarti artinya untuk 1 meter kubik dia bisa cukup setengah orang batu. Berarti kan kalau satu orang bisa mengerjakan 2 kali lipatnya gitu ya. Berarti kan satu orang bisa mengerjakan sampai 2 meter kubik untuk tukang batu. Nah, pekerjanya itu lebih banyak gitu ya. Harus satu orang per 1 meter kubik. Berarti dengan ada 2 orang bisa mengerjakan sampai dengan 3 orang ya. Berarti dengan kurang lebih hampir satu orang hampir 75% dari 1 meter kubik itu bisa selesai. Tapi kan berarti nggak bisa cuma dengan tenaga satu orang gitu ya. Berarti harus ada tambahan manpower. Otomatis kan orang itu nggak bisa dibagi dua atau nggak bisa dibagi berapa gitu ya. Nah, kalau memang kapasitas satu orang kurang, ya berarti kita mau nggak mau harus nambah satu orang lagi, walaupun hanya sisa pekerjaan berapa. Atau bisa juga bahkan
eh, apa biaya upah dia yang dikali dua gitu ya. Misalnya tadi cukup satu orang dia bisa mengerjakan 1 meter kubik atau 2 meter kubik, tapi upahnya dia di double gitu ya, di 2 kali lipat kan. Jadi artinya antara manpowernya yang ditambah atau upah dia yang mungkin bisa di dobelkan gitu ya untuk beberapa meter kubik pekerjaan. Oke, jadi mungkin itu nanti lah kalau ini bicaranya memang di harusnya mata kuliah RAB gitu ya untuk lebih jelasnya. Oke. Nah, lanjut ini untuk yang anggaran bahan juga ya, bahan material di sini kan ini nilai koefisiennya kan didapat dari AHSP gitu ya. Eh, Tadi kebutuhannya untuk pekerjaan pasangan batu kali, eh, batu kalinya butuh sebanyak 1,2 meter kubik, pasirnya 0,6 meter kubik, dan semen 1 sak. Nah, di sini kan ada harga satuannya sekian-sekian gitu ya. Berarti untuk biayanya kita butuh kurang lebih di 398.000 atau hampir 400.000. Nah, tapi kan kita tentukan gitu ya, eh, speknya sesuai atau enggak gitu ya. Batu kali itu misalnya harus spek tertentu, semen juga mungkin harus merek tertentu. Nah, itu sama enggak gitu ya dengan kondisi di lapangan. Mungkin ada selisih biaya berapa, apakah lebih mahal atau lebih murah juga berarti harus diidentifikasi risikonya. Oke, kita juga untuk sama ya kapasitas alat yang tadi dicontohkan dalam pekerjaan pasangan batu atau dengan molen ya atau mixer, berarti kan kita harus bisa menghasilkan kurang lebih kapasitas produksinya itu 4 meter kubik per hari, hitungan harinya itu 8 jam gitu ya. Nah, dari situ kan kita harus hitung gitu ya. Berarti kita harus kalau mau ngecor sebanyak berapa meter kubik, ya kita harus hitung dulu berapa kapasitas alatnya. Kalau misalnya satu kapasitas alat hanya 4 meter kubik, ya berarti satu hari ya maksimal cuma bisa eh, apa mengecor ya sebanyak 4 meter kubik. Kalau ternyata kebutuhan kita lebih, ya otomatis kan apakah biayanya yang alatnya ditambah, alat untuk molennya tadi, atau eh, ditambah hari gitu ya di hari berikutnya. Berarti harus 2 hari kerja atau bagaimana. Nah, itu juga harus kita estimasi dari kapasitas produksi suatu alat atau pekerjaan gitu. Nah, ini jadi contohnya. Nah, jadi nanti ini kan kalau kapasitas produksinya meningkat, berarti kan hasil pekerjaan juga bisa meningkat gitu ya. Tapi kalau kapasitas produksinya berkurang, tiba-tiba alatnya rusak, baru dipakai 6 jam, ya berarti kan berkurang juga gitu ya untuk kapasitas produksinya. Oke, jadi itu untuk dari segi alat, apakah tadi tambah alat atau tambah hari gitu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi tadi ya, kalau alat ini untuk mengaduk pasta untuk pasangan batu, maka biayanya akan makin tinggi. Jadi kapasitas molen juga harus diperhatikan gitu ya. Dia untuk di sini kan ada yang khusus yang aduk semen pasir, ada yang khusus aduk beton. Kalau beton kan harus pakai agregat gitu ya. Tapi kalau cukup semen pasir ya berarti dia kan bisa eh, kapasitas produksinya lebih banyak gitu ya dibanding dengan beton gitu. Oke, upah juga sama ya. Tadi upah pekerja kurang lebih sama pekerjaan pasangan. Nah, jadi eh, kalau secara biaya nanti diestimasi gitu ya untuk kapasitas upah, bahan, alat. Nah, jadi 1 meter kubik itu kita perlu biaya untuk pekerjaan pasangan batu sebesar 549.000. Nah, tapi tadi gitu ya, tetap harus kita identifikasi ada kemungkinan-kemungkinan apa aja tadi peristiwa-peristiwa apa yang mungkin terjadi selama proses kita mengestimasi anggaran biaya. Apakah kemungkinan ada kenaikan atau salah hitung volume, nah itu juga bisa ya berpengaruh. Atau kapasitas alatnya, eh, manusianya juga gitu ya, tenaga kerjanya, atau hal-hal lain gitu ya terkait lingkungan dan sebagainya. Oke, kalau ini sama ya untuk pekerjaan
pemadatan tanah pakai eh, apa roller ya. Nah, ini kan biasanya kapasitas alat pemadatan juga kan kalau pekerjaan jalan itu harus ada berapa kali balikan gitu ya supaya tanahnya padat mencapai nilai CBR tertentu itu kita harus tentukan berapa kali balikan nih kayak kita misalnya nyetrika gitu ya harus sampai rapi itu kan nggak mungkin satu kali eh, digosok gitu ya langsung rapi. Berarti kan sama eh, pakai alat apa untuk roller ini juga harus kita cek gitu ya, CBR-nya berapa persen, supaya tadi berapa kali balikan idealnya gitu ya dalam suatu pekerjaan. Berarti kalau cuma satu balikan aja belum padat, berarti kan berapa kali balikan gitu ya kapasitasnya. Nah, berarti nanti di sini dicek juga gitu ya untuk material kelas A, kelas C. Di sini kan untuk kelas A 0 sampai 6%, kelas C 6% sampai 20%. Nah, di sini harus material base course berarti 5 kali balikan gitu ya, tiap 100 meter kubik. Terus juga ini sama ada yang 5 kali, ada juga yang 1 kali. Nah, kalau CBR-nya itu kan per 200 meter ya, kita cek berapa gitu ya untuk yang base course. Sama yang untuk kepadatan juga sama. Setiap eh, berapa ratus meter diambil per 25 meternya berapa pemadatannya. Nah, tapi kita harus tadi ya identifikasi risiko kemungkinan yang terjadi selama proses pemadatan. Jadi apa sih risikonya yang mungkin terjadi dalam tadi harusnya ini sasaran kita bisa tercapai ternyata cuma eh, apa nggak bisa sampai tercapai 1 hari gitu ya berarti kayak harus berapa hari atau ternyata kapasitas alatnya nggak memenuhi dan sebagainya itu juga bisa jadi risiko dalam suatu pekerjaan. Nah, ini juga sama ya tadi kalau kita di kinerja waktu itu ada namanya proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, sampai penyesuaian sistem. Di mana nanti kita cek pada jalur-jalur kritisnya gitu ya, yang warna merah ini peristiwa yang mungkin berdampak pada pekerjaan kritis. Jadi, nah di sini kan kita harus ada tadi ya contoh perencanaan untuk yang risiko gitu ya, untuk peristiwa yang mungkin terjadi selama pekerjaan proyek. Oke. Nah, nanti ini kalau ini lebih ke struktur laba rugi gitu ya. Karena kan kalau bicara biaya ya nanti kita harus hitung juga salesnya berapa, HPP, laba proyek, sampai nanti laba bersihnya itu berapa. Karena kan udah pasti dikurangi dengan PPH gitu ya, pajak eh, penghasilan juga dan sebagainya. Nanti ini untuk yang aspek umum yang ditimbangkan untuk diidentifikasi tadi kan di diagram Fishbone ada ya tenaga kerja, cara kerja. Nah ini berarti diidentifikasi tadi kemungkinan-kemungkinan terjadinya. Kalau ini kan berarti dari manusia gitu ya, tenaga kerja ini dari cara kerja, berarti dari metodenya. Nah, ini untuk yang sarana prasarana dari alat kerja atau tempat kerja, termasuk bahan bahan material gitu ya, bahan utama, bahan penunjang, termasuk dana dan juga data informasi bisa menjadi apa risiko-risiko tadi yang perlu dipertimbangkan apa saja. Ya, jadi nanti eh, diagram Fishbone tadi ada dua ya, untuk penentuan sasaran, lalu untuk yang penentuan dari risikonya. Ini juga banyak ya, secara aspek-aspek lain yang selain dari enam tadi ya, enam eh, penyebab tadi bisa juga di luar gitu ya, dari hukum, dari peristiwa alam, teknologi. Nah, itu juga bisa eh, menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan dalam kita mengidentifikasi risiko. Khususnya juga sosial politik, budaya keamanan juga bisa gitu ya, seperti wabah penyakit, terorisme, kerusuhan. Nah, itu juga bisa eh, mengakibatkan proyek-proyek tertunda. Termasuk tadi ya, ketidakpastian politik kan berganti pemerintahan juga bisa aja suatu proyek itu pengaruh ya, bisa di hold dulu atau di stop dulu sementara. Oke.
Nah, nanti kalau misalnya kita udah tahu sasaran-sasaran tadi dari diagram fishbone, nanti kita bisa lanjut buat ini ya, sasaran profil dari risiko perusahaan. Karena ini kan tingkat perusahaan ya, berarti kan ada per divisi gitu ya, divisi A, divisi B, dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk risiko proyek biasanya dilihat dari unit organisasi gitu ya. Berarti kan tadi kita sasarannya apa? Nah, kalau di diagram fishbone. Terus, nah ini ditulis dulu sasaran apa, risiko satu, risiko dua, seperti apa. Nah, nanti eh, baru kita tentukan gitu ya untuk tingkatannya apakah masuk ke kategori ekstrim, tinggi, moderat, ataupun rendah. Lalu nanti yang tadi ya sumber informasi, tool and teknik yang dapat digunakan itu bisa kita gunakan ada rekaman atau tercatat, praktik pengalaman industri dan pengalaman lain yang relevan, bahan bacaan relevan, hasil uji pemasaran, hasil percobaan dan prototipe sampai wawancara terstruktur dengan pakar di area terkait. Dan terakhir penggunaan kelompok pakar multidisiplin gitu ya. Ini juga ada lagi bisa dengan evaluasi, penggunaan modeling, diagram sebab akibat, daftar periksa, brainstorming, sampai ke analisis sistem. Nah, nanti dibuatlah daftar risikonya seperti ini gitu ya. Kalau tadi kan sasarannya apa? Kalau ini yang daftar risikonya nanti kita susun, risikonya peristiwa apa, akibatnya kenapa, dan kemungkinan. Baru nanti yang faktor positifnya apa gitu ya yang ada sekarang. Nanti kita kasih rating, rating akibat, rating kemungkinan, nanti dikali gitu ya antara rating akibat sama rating kemungkinan jadi level risiko. Kalau tinggi kita prioritaskan gitu ya. Nah, ini untuk yang terkait daftar risiko. Oke. Baik, untuk identifikasi risiko sejauh ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, sebelum nanti lanjut ke analisa risiko ya. Oke. Oke, kalau ini, ya, kalau sudah kita identifikasi risiko, nanti kita lanjut ke analisa risiko ya. Oke, lanjut dulu ya untuk yang analisa risiko. Jadi nanti kan analisa risiko itu sama kayak kita di apa analisa data gitu ya untuk yang penelitian. Jadi ada yang kualitatif dengan yang kuantitatif. Oke, ini untuk yang kualitatif terlebih dahulu yang kita bahas gitu ya. Oke, jadi untuk analisa kualitatif itu kita harus adalah tadi ya proses memprioritaskan risiko individual. Nah, jadi nanti kita fokuskan untuk upaya risiko prioritas. Misalnya tadi untuk yang perform quality kualitatif gitu ya. Berarti kan kita perlu ada input, tool and teknik dan juga outputnya. Berarti kalau inputnya apa gitu ya? Ada project management plan. Di bab awal kan sudah dibahas ya, project management plan, terus project dokumen, sama tadi enterprise environmental factor itu kan faktor lingkungan perusahaan dan juga organisasional proses aset. Berarti kan
aset organisasi perusahaan. Jadi ada faktor lingkungan perusahaan sama aset perusahaan itu juga berpengaruh gitu ya sebagai input dalam menentukan analisa risiko kualitatifnya. Nah, tool and tekniknya juga eh, kurang lebih ada expert judgment gitu ya. Berarti kan penilaian pakar, data gathering, misalnya dengan cara interview, karena kan ini kualitatif gitu ya. Kualitatif itu kan nggak bisa kita kasih dengan nilai angka, misalnya 1 sampai 10 berapa gitu ya. Berarti kan dilakukan dengan interview atau kualitatif supaya nanti ditanya pendapat, kayak kualitasnya berarti seperti apa gitu ya, baik, sedang, atau eh, apa kurang baik gitu ya. Itu kan berarti ada secara kualitas gitu ya kalau kita menilai kualitas itu. Oke, nah termasuk nanti ada outputnya juga. Outputnya kan bisa dengan tadi assumption log, apa risk register sama risk report. Jadi ini untuk yang secara kualitatif. Nanti beda lagi sama yang analisa kuantitatif. Sama kayak kita di penelitian gitu ya. Kalau kualitatif berarti ya tadi ini ada input, tool and teknik, dan juga outputnya. Nah, kalau digambarkan dalam diagram ya kurang lebih seperti ini. Kita dari inputnya ada project management plan, project dokumen, enterprise. Nah, nanti kita buat perform kualitatif untuk tadi mendapatkan eh, dokumen gitu ya, project dokumen berupa log assumption, issue log, risk register, sama risk report. Nah, jadi kalau tadi kualitatif ini kita menilai prioritas risiko individual yang telah diidentifikasi gitu ya. Jadi sebelum kita menganalisa risiko, kita harus identifikasi terlebih dahulu gitu ya risiko-risiko yang ada. Nah, jadi nanti nih penilaian itu bersifat subjektif karena didasarkan pada persepsi risiko tim proyek dan pemangku kepentingan. Jadi ini kan secara stakeholder gitu ya. Stakeholder itu kan berarti subjeknya, bukan objektif gitu ya, bukan objeknya. Oke. Jadi nanti ini yang perlu kita analisa eh, atau berikan penilaian dari risiko-risiko yang ada. Nah, termasuk tadi kita perlu menentukan prioritas relatif dan risiko individual track untuk respon risiko. Jadi, kalau kita udah identifikasi, kita analisa, nanti kita lakukan namanya ada respon risiko. Respon itu berarti kan penanganannya, mau seperti apa penanganannya. Nah, jadi ini harus dilakukan sepanjang siklus hidup proyek. Berarti kan dari awal mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, nah itu sampai nanti selesai, sampai serah terima. Nah, itu adalah lingkup dari eh, ini ya gitu ya, analisa gitu ya, harus kita lakukan sepanjang siklus hidup proyek, di mana nanti didefinisikan sebagai rencana manajemen risiko. Oke, ini untuk yang analisa risiko kualitatif inputnya apa saja. Tadi kan ada rencana manajemen proyek ya. Nanti di sini ada berisi apa? Berisi peran tanggung jawab, anggaran, jadwal kegiatan, terus probabilitas dampak juga ya itu harus dibuat dulu untuk tadi pemangku kepentingan. Berarti kan kita biasanya harus buat analisa stakeholder dulu gitu ya. Kita identifikasi kemarin yang stakeholder itu pengaruhnya seberapa besar gitu ya. Apakah dia punya power yang tinggi atau apa rendah gitu ya terkait dengan pemutusan keputusan untuk kebijakan-kebijakan dalam suatu proyek. Nah, termasuk juga nanti dokumen proyek ya. Dokumen proyek di sini kita harus buat juga gitu ya daftar asumsi, register risiko sama register pemangku kepentingan atau yang eh, stakeholdernya gitu ya. Oke. Kemarin kan ada ya di materi yang untuk stakeholder register ya atau register pemangku kepentingan sudah dijelaskan juga termasuk nanti faktor lingkungan perusahaan. Jadi biasanya kalau suatu perusahaan itu eh, cukup baik gitu ya. Kan apalagi BUMN biasanya kan punya banyak gitu ya jenis proyek-proyek serupa dari proyek-proyek sebelumnya.
Terus materinya juga banyak dipublikasikan, termasuk kumpulan daftar risiko untuk komersial atau daftar periksanya ada gitu ya. Nah, itu biasanya bisa jadi mempengaruhi faktor lingkungan perusahaannya yang cukup bisa gitu ya dijadikan sebagai bahan input untuk menganalisa suatu risiko kualitatif. Nah, untuk aset proses organisasi berarti kan kita harus ini ya, pada proyek-proyek yang sudah selesai sebelumnya bagaimana gitu ya. Ada risiko-risiko yang terjadi itu bisa dikendalikan atau tidak gitu ya dari proyek-proyek sebelumnya kan. Misalnya kalau proyek-proyek sebelumnya banyak keterlambatan, banyak proyek mandek, nah itu kan berarti apa, nggak bagus gitu ya, dari proyek-proyek serupa yang sebelumnya. Tapi kalau memang proyeknya selalu tepat waktu, terus juga, hasilnya baik gitu ya, secara mutu bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya, tidak ada kegagalan konstruksi, tidak ada kecelakaan kerja, berarti kan itu bisa jadi, aset untuk proses organisasi gitu ya, dalam suatu perusahaan. Nah, itu juga bisa dijadikan suatu input untuk, analisa risiko kualitatif. Oke. Kalau untuk tool and teknik gitu ya, untuk alat bantu dan teknik kita menganalisa risiko kualitatif, pertama kita memang perlu adanya penilaian pakar gitu ya. Nah, berarti kan di sini ada expert judgment atau penilaian pakar atau ahli. Berarti kan nanti ada ahli yang khusus didatangkan untuk uh, ini gitu ya, memberikan topik-topik sebagai berikut seperti uh, tadi ya, bisa memberikan pelatihan, pengetahuan gitu ya, supaya nanti kita bisa diberikan arahan dari penilaian pakar tersebut. Nah, untuk yang pengumpulan data, berarti kita harus bisa terlebih dahulu gitu ya, mengumpulkan data-data. Berarti kan kita lakukan wawancara terstruktur gitu ya, untuk menentukan. Misalnya kita tanya dari project manajernya, eh, kita kasih tanya gitu ya, identifikasi risiko yang udah kita buat, kita tanyakan ke mereka penilaian probabilitasnya seperti apa, apakah dampaknya pada proyek seberapa besar gitu ya. Nah, itu kan harus kita lakukan secara interview. Nanti beda lagi kalau mungkin dari project manajernya seperti apa, kalau dari kepala tukangnya, dari mandornya, dari pekerjanya, beda atau tidak gitu ya penilaian mereka terhadap identifikasi risiko yang ada. Berarti kan harus kita cari perbandingan gitu ya dalam menganalisa. Yang namanya juga kita analisa risiko gitu ya. Berarti harus kita eh, tentukan gitu ya untuk yang analisanya. Oke, kita lanjut untuk yang analisa data. Nah, tadi kalau untuk pengumpulan data, kita lanjut ke analisa data. Berarti kan kita harus evaluasi gitu ya. Kalau dari tadi untuk yang menilai risiko-risiko tadi, nah kita harus evaluasi juga akurasinya seperti apa. Oke, berarti akurasi ini kan eh, keandalan data risiko individual proyek dapat digunakan sebagai dasar analisa risiko kualitatif. Jadi nanti penggunaan datanya itu harus kalau berkualitas rendah ya berarti menyebabkan analisa kualitatifnya kurang berguna gitu ya. Tapi jika kualitas data yang diterima eh, cukup baik gitu ya, berarti kan kualitas risiko dinilai bisa juga untuk yang hasilnya baik juga. Termasuk tadi gitu ya, kita harus eh, menilai melalui kuesioner mengukur persepsi pemangku kepentingan, baik itu yang dari karakteristik, kelengkapan, objektivitas, relevansi, dan ketepatan, ketepatan waktunya gitu ya. Nah, ini untuk yang analisa data. Jadi ya kurang lebih tadi gitu ya, kita analisa secara objektivitas, relevansi, akurasi, ataupun tadi eh, apa rata-rata pembobotannya seperti apa. Nah, oke, untuk penilaian probabilitas dampak. Nah, kan kita harus tahu gitu ya, suatu identifikasi risiko itu dia apakah kategori rendah, sedang, tinggi, atau moderat gitu ya, atau ekstrim. Nah, itu kan kita harus pertimbangkan gitu ya, bahwa risiko itu mungkin akan terjadi, mempertimbangkan bahwa risiko tertentu akan terjadi tadi kita harus menjadi juga penilaian ya, penilaian dampak risiko untuk
mempertimbangkan dampak potensialnya seperti apa, ya, termasuk tadi eh, kita harus tentukan gitu ya sasaran selama wawancara atau rapatnya apa gitu ya poinnya. Jadi supaya nanti jelas bisa ditentukan probabilitas risiko dan dampak yang terjadi. Jadi itu juga harus diperjelas gitu ya saat lakukan pengumpulan data dengan metode wawancara. Oke. Nah, nanti kita lakukan penilaian juga pertimbangkan karakteristik sebagai berikut ya. Urgensinya apa, terus proximity-nya, dormansinya, sampai nanti manageability dan controllability-nya gitu ya, pengendaliannya seperti apa. Karena nanti kan kita harus lakukan namanya analisa data. Oke. Termasuk nanti ada yang pendekatan detectability, connectivity, dampak strategik sampai ke kedekatan ataupun propinquity gitu ya. Sejauh mana risiko dianggap peduli oleh satu atau lebih pemangku kepentingan. Nah, jadi memang ini ada istilah-istilah gitu ya dalam hal kita melakukan analisa risiko kualitatif. Jadi kita harus bisa mendeteksi, mengonektiviti gitu ya, dampak strategiknya atau impact-nya apa gitu ya. Oke, termasuk tadi keterampilan personal antar tim. Nah, kan beda ya kalau kita punya eh, apa antar personal timnya yang kompeten sama yang belum kompeten gitu ya. Nah, jadi kan mereka biasanya secara keterampilannya juga meningkat gitu ya, lebih baik biasanya dibandingkan dengan yang belum kompeten atau belum tersertifikasi. Termasuk tadi fasilitasi meningkatkan keefektivitasan dari banyak teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko individual. Nah, baru nanti kita bisa gunakan tool and tekniknya dengan kategorisasi risiko, di mana misalnya kita menggunakan struktur perincian RBS untuk area proyek yang terkena dampak, misalnya menggunakan struktur perincian pekerjaan atau WBS. Tadi ya, jadi setiap item pekerjaan di breakdown, misalnya fase proyek, anggaran, ataupun tanggung jawab untuk menentukan proyek yang paling terkena dampak dari ketidakpastian tadi. Oke, bisa juga dengan representasi data. Berarti kalau representasi data kita gunakan matriks probabilitas dan dampak. Nah, ini kan nanti kita buat matriks itu ya. Skalanya apa, probability-nya seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, nanti kita kalikan. Jadi dari probability dan dampak yang ada itu dia masuk kategorinya apa? Tinggi, rendah, eh, atau sedang atau bahkan ekstrim gitu ya. Nah, itu harus buat juga matriksnya. Termasuk nanti grafik hierarki. Ada namanya, kalau di Excel mungkin bubble chart ya. Nah, itu nanti ada 3 dimensi, dinilai dari sumbu X untuk yang 3 parameter, ada sumbu X, sumbu Y, sama nanti ukuran gelembungnya. Baru nanti terakhir ada rapat gitu ya. Rapat itu kan meeting ya, pre-construction meeting, kick-off meeting, ataupun sebagainya. Untuk tadi menentukan kualitas-kualitas apa risiko kualitatif dalam identifikasi proyeknya. Oke, ini kalau untuk contoh eh, example bubble chart showing detectability, proximity, and impact value. Nah, jadi di sini kita harus tentukan ya. Hmm.
Oke, jadi itu. Ini yang untuk contoh bubble chart, jadi ada proximity tadi kan ada ya keterangannya, dia masuknya high atau low, detectability-nya seperti apa. Nah, ini ada ukuran gelembung. Jadi kalau untuk bubble saya itu impact value-nya semakin besar gelembungnya berarti kan impact atau dampaknya semakin besar. Nah, jadi di sini untuk yang large bubble in this area unacceptable berarti kan ini yang sisa risiko dampaknya itu yang nggak bisa diterima. Nah, kalau ini yang small size in this area are acceptable berarti kan ini yang bubble size-nya lebih kecil itu untuk yang area yang dampak tadi bisa diterima. Berarti kalau ini yang tengah-tengah gitu ya, antara bisa diterima atau tidak. Nah, itu yang antara acceptable sama yang unacceptable juga. Oke, Oke, nanti untuk outputnya kita bisa menghasilkan namanya pembaruan dokumen proyek. Jadi ada yang daftar asumsi, daftar isu, register risiko. Nah, itu harus kita hasilkan dari pembaruan dokumen. Jadi selama proyek itu kan ada asumsi baru gitu ya yang bisa kita temukan. Nah, itu nanti bisa diupdate di pembaruan dokumen proyek termasuk isu-isu gitu ya. Makanya kan kalau kita eh, buat penelitian atau buat apa kegiatan di proyek gitu ya, kan kita harus sensitif terhadap isu-isu yang ada. Artinya kan ada masalah apa nih gitu ya di proyek. Nah, kita harus bisa temukan apakah keterlambatan, perbedaan mutu, metode kerjanya, dan sebagainya itu harus kita eh, buat daftar isunya. Nah, baru nanti kita bisa itu diidentifikasi juga ada apa hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan analisa untuk risikonya, apakah secara kualitatif atau kuantitatif, termasuk nanti register risiko dan juga laporan risiko. Oke, kalau tadi untuk yang kualitatif ya, berarti kan kualitatif eh, tadi pakai beberapa input, tool and teknik dan juga output yang tadi sudah disampaikan. Kalau ini nanti untuk yang tadi kan kalau kualitatif data gatheringnya salah satunya dengan interview. Nah, kalau kuantitatif ini tadi beda dengan kualitatif gitu ya. Kalau sama kayak penelitian juga ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif berarti kan kita bicaranya secara angka gitu ya. Ada 1 sampai 10 berapa gitu ya. Atau penilaiannya berapa persen. Nah, itu kan harus secara kuantitatif. Nah, di sini juga sama ya, data gatheringnya masih interview. Nah, tapi nanti ini bedanya dengan tadi ya, yang kualitatif. Kalau ini harus menganalisa secara numerik gitu ya, efek gabungan dari risiko individual dan sumber ketidakpastian pada proyek. Nah, jadi manfaatnya tadi untuk melakukan kuantifikasi tingkat proyek pada secara keseluruhan gitu ya dalam suatu proyek. Sebentar ya. Hmm. Cek. Oke, dikit lagi ya untuk yang kuantitatif kita bahas. Nah, jadi kalau untuk kuantitatif ada inputnya tadi project management plan ya, sama dengan yang sebelumnya, tapi ini lebih banyak gitu ya datanya. Ada scope baseline, schedule baseline, dan cost baseline juga. Nanti
project dokumennya bisa banyak juga gitu ya. Ada cost estimate, cost for duration estimate, milestone gitu ya, schedule forecast, sampai nanti kalau dua dua item lagi sama gitu ya, enterprise and organizational. Nah, kalau untuk tool and tekniknya, selain tadi expert judgment dan data gathering, interpretation, ini ada juga namanya data analysis gitu ya. Kalau data analysis ini kan lebih banyak gitu ya, biasanya perlu bantuan software seperti simulasi, sensitivity analysis, decision tree analysis, ataupun influence diagram. Oke. Terus untuk yang analisa risiko tadi ya, ini diagramnya secara project management, project dokumen, nah enterprise juga. Jadi kalau kuantitatif ini tidak diperlukan untuk semua proyek gitu ya. Biasanya kalau ini analisa yang kuat tergantung pada ketersediaan data berkualitas tinggi tentang risiko individual proyek, yang sumber ketidakpastian serta dasar lingkup, dasar jadwal, dan dasar proyek biaya yang kuat. Jadi nanti ini artinya kuantitatif ini nggak semua bisa pakai gitu ya untuk jenis proyek. Biasanya yang harus data-datanya lengkap seperti ada scheduling, terus pembiayaannya juga gitu ya harus lengkap. Nah, jadi ini untuk yang proyek-proyek kompleks atau proyek strategis penting, termasuk juga tadi untuk yang proyek yang disyaratkan dalam kontrak ataupun pemangku kepentingannya yang membutuhkan analisis ini. Jadi ini nggak bisa digunakan untuk semua jenis proyek gitu ya, ataupun dalam semua kasus. Jadi harus ada datanya cukup lengkap dulu untuk yang kuantitatif. Nah, di mana nanti kita harus buat planningnya juga. Tadi ada eh, dasar lingkup, dasar jadwal, sama dasar biaya. Artinya kan harus ada dulu dokumen ini. Beda kalau tadi mungkin kalau yang kualitatif eh, ada yang mungkin nggak lengkap bisa kita lakukan kualitatif. Tapi kalau kuantitatif harus ada dulu datanya, baru kita bisa lanjut untuk yang analisanya. Nah, termasuk tadi ya, daftar asumsi, daftar estimasi, estimasi biaya, perkiraan biaya itu harus kita punya juga gitu ya datanya, termasuk estimasi durasi. Nah, untuk yang tadi kuantitatif, inputnya juga kita harus ada kebutuhan sumber daya, risk register, laporan risiko, sampai nanti perakiraan jadwal. Jadi faktor lingkungan perusahaan, kalau ini kan kurang lebih sama gitu ya, faktor lingkungan perusahaan dan aset organisasional proses. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan yang di kualitatif. Nah, ini juga sama, tetap ada penilaian pakar, tapi dia biasanya menerjemahkan informasi individual gitu ya, terus representasi, teknik pemodelan, sampai nanti konteks proyek. Sedangkan untuk pengumpulan data tadi wawancara juga bisa digunakan untuk masukan selama kegiatan analisa gitu ya untuk kuantitatif. Oke, ini tuh kurang lebih tadi sama ada juga ya keterampilan antar interpersonal tim sama representasi ketidakpastian. Jadi kalau kualitatif ini memerlukan kuantitatif ini memerlukan masukan untuk model risiko yang menggambarkan risiko individual proyek dalam sumber ketidakpastian. Ini tadi ya, karena durasi, biaya, atau kebutuhan untuk kegiatan direncanakan merupakan hal yang tidak pasti. Jadi, kisaran nilai hanya dapat dipresentasikan ke dalam suatu model sebagai distribusi probabilitas. Nah, jadi nanti mungkin yang pakai apa aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya, kayak kita pakai eh, apa contohnya pakai SPSS gitu ya, itu kan kuantitatif gitu ya, bisa juga pakai simulasi model Monte Carlo gitu ya. Di sini kan ada simulasi model Monte Carlo. Jadi kalau misalnya biaya itu kita bisa dengan metode analisa Monte Carlo. Mungkin bisa dicek ya seperti apa. Itu biasanya untuk yang biaya gitu ya.
Artinya ada data-data yang kita gunakan itu cukup banyak gitu ya, bisa lebih dari 20 data, kita simulasikan supaya nanti kita dapat hasilnya yang paling akurat itu, probabilitasnya yang mana gitu ya. Karena kan kayak kita masukkan, angket gitu ya, rata-rata jawabannya biar dapat rata-ratanya kita harus minimal banyak data gitu ya, nggak bisa kalau datanya sedikit, sama kayak kuantitatif. Berarti kan kita harus punya datanya juga cukup banyak gitu ya, harus kompatibel, harus memenuhi supaya nanti bisa masing-masing dilakukan tadi ya, identifikasi untuk persentase probabilitas akurasinya seberapa banyak gitu. Kalau cuma sedikit datanya ya biasanya agak sulit gitu ya, ketemu hasil paling akuratnya. Oke, ini contoh untuk analisa data untuk di project cost gitu ya. Ini ada S-curve. Nah, jadi di sini kan kita bisa lihat ya, kalau ini ada cumulative probability sama predicted total project cost. Jadi selama project itu kita cek gitu ya, eh, dalam mulai dari kegiatan meeting, targetnya di 2,2 miliar. Nah, ini expected value-nya berapa? Nanti di sini kan ada 85% change of costing, bisa lebih atau kurang gitu ya. Nah, jadi kita juga analisa probability biayanya. Sama kayak kita misalnya estimasi biaya tadi, kalau misalnya rata-rata selalu akurat gitu ya dari project-project sebelumnya. Nah, akuratnya itu berapa persen gitu ya? Apakah 100%, 98%, atau bahkan lebih dari 100%, bisa aja 105%. Artinya kan ada tambahan biaya sekitar 5% dari total biaya project. Nah, itu kan kalau kita pakai dari untuk project-project yang akan datang, kira-kira akurasinya seberapa besar gitu ya. Lebih ke apa, di bawah 100% atau di atas 100%-nya. Nah, itu juga kan bisa ya kita lakukan analisa. Nah, kalau ini analisa sensitivity, ini biasanya nanti yang agak sulit gitu ya, karena ini lebih ke durasi juga, karena manajemen biaya sama manajemen waktu ini yang paling berpengaruh dalam hal manajemen risiko. Jadi nanti kita harus tahu dulu faktor-faktor korelasi dengan durasi proyeknya. Jadi di sini ada aktivitasnya juga kita cek ya, dari secara manufakturnya, duplikat tes main ininya gitu ya, construct controlnya, terus billing kontraktor, dan lain sebagainya itu juga bisa mempengaruhi gitu ya untuk sensitivity analitinya. Oke. Ini juga sama analisa data ya, bisa dengan decision tree. Nah, di sini kita ada example decision tree, build all upgrade gitu ya. Nah, di sini kan kita build new plan, upgrade. Jadi kalau build itu kan kita bangun baru. Kalau upgrade berarti ya kita tinggal peningkatan aja. Nah, tapi kita harus identifikasi dulu gitu ya, atau analisa dulu yang mana yang memungkinkan. Kalau ini kalau buat baru ya biayanya misalnya paling tinggi ya 200 million dollar. Kalau upgrade ya cukup 120 million dollar gitu kan. Berarti ini kan dari segi biaya mana yang paling murah gitu ya. Terus tapi efektivitasnya seperti apa gitu kan. Akurasinya yang mana yang paling bagus. Nah, itu juga bisa gitu ya. Kita buat namanya decision tree example. Oke. Terus tadi ada diagram pengaruh juga ya untuk ini. Nah, sama ya nanti untuk uh, outputnya apa gitu ya. Outputnya kita bisa buat pembaruan dokumen proyek gitu ya, terkait analisa detail teknik probability, juga nanti bisa ada keluaran dari kuantitatif yang menggambarkan kurva S, diagram tornado, dan sebagainya. Jadi nanti ini yang untuk hasil yang kita dapat dari output gitu ya, termasuk tadi prioritas risiko individual, tren hasil analisis, sampai yang rekomendasi respon risikonya. Nah, itu jadi untuk yang lingkup analisa ya, untuk yang kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita nanti bisa bedakan gitu ya, mana yang risiko kualitatif, yang bisa dilakukan dengan analisa risiko kualitatif, atau yang analisa dengan kuantitatif.
Bentar ya. Oke. Tadi saya belum absen ya. Sebentar ya. Oke. Cuma yang minggu lalu belum masuk ya absennya karena mungkin saya belum ada grade nilai nanti saya update ya. Sebentar. Oke, saya paling absen dulu ya untuk hari ini. Sebentar. Oke, tadi ada yang bareng ya beberapa yang device-nya sebentar. Saya cek dulu. Oke, kalau sesuai urutan sebentar ya. Oke, tapi ini kok agak plus. Oke, Raska Faja ada nggak Raska? Ini berarti 3 kelas ya. Mas, nggak ada ya Raska ini. Oke, Gian Fajrun ada ya? Gian Fajrun hadir ya? Hadir, Bu. Oke, Adelia ada. Adelia belum ada ya? Ini yang kelas bentar. Subadri ada nggak Subadri? Badri, Hadir, Bu. Badri, ada ya? Badri. Sebentar ya. Riko Romandoni ada ya? Riko Hadir, Bu. Romandoni. Oke. Raffi Nuramdani ada nggak Raffi? Raffi nggak? Oke. Vina ada nggak Vina Purwayanti? Banyak yang ini ya. Sebentar ya. Oke. Vina ada ya? Vina hadir ya? Sebentar ini saya tadi ini kayak sih. Sebentar ya. Vina sama Sahnaz ya. Vina sama Sahnaz satu device ya. Oke. Viola ada Ibu nggak? maaf, Ya. Ibu maaf Kak. Adelia sama Nurul satu device, Bu. Adelia sama Siti Nurul. Siti Nurul. Ya, bentar. Ya. Viola ada nggak kalau Viola? Viola, Ada Bu, hadir. Viola ada ya. Sandrina ada? Sandrina. Denny ada nggak? Denny Arfiansyah. Hadir, Bu. Denny ada ya. Dava Al-Ghifani. Hadir, Bu. Dava ada ya. Sahnaz tadi bareng sama siapa? Sama Vina ya. Meika ada ya. Hmm. Maaf